Bab ke-69. Fanya bikin rusuh. Jadi mulai besok kamu udah mulai cuti ya? Loh? Tanya Nathan pada Junedi. Lilo di kantor. Siang itu, Lilo mengangguk mantap. Mulai Senin, perjuanganku menaklukkan Rati resmi dimulai. Nah, si Rati kerja di kantor apaan sih? Koperasi simpan pinjam megah rugi. Nathan ngakak seketika. Keren amat namanya. Terus, kamu jadi apa di sana? Debt collector. Wajahmu gak nyeremin gitu. Gimana mau nagih utang? Yang paling pantas jadi debt collector itu si Fanya tuh. Galaknya kayak demit dia. Sotoy babat aja kamu tuh. Aku di sana jadi office boy, tahu? Itu pun setelah aku lobi-lobi sama kepalanya berhari-hari. Office boy lama jadinya dirumahkan dulu dan tetap menerima gaji. Kamu tahu siapa yang ngasih gaji ke office boy lama itu? Aku. Nah, mana 2 kali lipat dia mintanya. Jadi aku tuh kerja di sana nggak dapat gaji, justru keluar duit buat ngegaji orang lain. Wow, benar-benar terniat. Terus itu serius kamu mau ngekos? Gak ngelaju aja, palingan sejam doang kan pakai mobil. Iya, kalau pakai mobil 1 jam aja dah nyampai. Kalau ngesot, 3 bulan mungkin baru nyampai. Aku serius Nat, mau ngekos. Biar chemistry yang terjalin antara aku sama Rati nanti tambah kuat. Alhamdulillah, aku dapat kos-kosan persis depan rumahnya Rati. Jadi ceritanya, aku ikut makan sekalian di situ. Ada pesan terakhir gak? Loh? Soalnya firasatku gak bagus loh. Kayaknya kamu bakalan gagal deh. Dan berakhir dengan gantung diri di pohon tauge. Sahabat mau berjuang berdarah-darah. Bukannya didoakan sukses, malah ditakut-takutin. Teman rasa setan emang kamu. Nah, Vivi tengah merenung di rumahnya. Kemarin ia menelepon sang kakak. Namun, baru beberapa menit bicara, Laura sudah memutuskan sambungan telepon. Suara Laura juga terdengar lirih dan bergetar. Sepertinya selama bicara ia menahan tangis. Lebih baik aku menghubungi Mas Galang. Dia pasti sesuatu tentang Kak Laura, ucap Vivi dalam hati. Halo, Mas Galang. Ini Vivi, Mas. Maaf Mbak Vivi, Galang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ia mengalami pembegalan kemarin malam. Astagfirullahaladzim, apakah parah keadaannya? Nuwun sewu, saat ini saya bicara dengan siapa ya? Saya Hartini. Mbak, ibunya Galang. Keadaan Galang cukup parah. Mbak, ada yang bisa saya bantu, Mbak Vivi? Tidak ada. Bu, nanti saja kalau Mas Galang sudah baikan, saya akan menelepon lagi. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Mbak. Vivi menangis tergugu. Ia merasa bingung. Harus menghubungi siapa? Bik, baju-baju kotor yang udah numpuk, kumpulin aja. Terus bakar. Dikirim ke laundry ding. Bibi kan capek tuh. Habis nungguin aku di rumah sakit berhari-hari. Ucap Nyonya Bramantia pada Bik Asi. Siap 86. Komandan. Jadi hari ini Bibik masak doang nih. Gak usah. Bik, biar aku aja yang masak. Walaupun aku hanyalah chef Renata KW17. Tapi ku jamin kalian akan termehek-mehek saat menikmati masakanku. Sampai-sampai air liur kalian akan menetes berember-ember saking enaknya. Saking enaknya. Apalagi kalau aku udah mengeluarkan menu andalanku. Oseng daun jendela campur gergaji. Ulala, rasanya sangat luar biasa. Spektakuler. Amazing. Hor umum. Salam 1 miliar. Sambar Luciana tiba-tiba. Makasih, Jum. Makan tuh oseng serbuk gergajimu. Udah, biar Bibik aja yang masak. Deh, kalau kamu yang masak, bisa-bisa serumah keracunan semua. Kamu ngelap-ngelap genteng aja, Jum. Ingat pesan anak perempuanmu, tetaplah hidup walau tak berguna. Lilo, aku mau ke toko dulu ya. Mau nengokin bidadari Belgate High School sekalian ngajakin dia makan siang. Pamit Nathan pada Lilo siang itu. 15 menit menjelang injury time, istirahat siang. Si kutu kupret itu pasti lebih betah nongkrong di toko bangunan daripada di minimarket. Kok kamu bisa bilang gitu? Ya ampun,
Nak, si Fanya itu kan wanita jati-jadian. Mana pencilatan gitu tingkahnya. Dia pasti lebih klik ngobrol sama kaum laki lah. Nathan terdiam, merenungkan kata-kata Lilo barusan. Punya istri kayak Fanya, kayaknya harus manjangin usus deh. Biar lebih sabar. Ya udahlah, aku berangkat dulu ya. Loh, pukul 12:04, Nathan tiba di toko bangunan milik sang mama. Dan alangkah terkejutnya Nathan ketika melihat bidadari Mbak Gedesnya itu wajahnya belepotan kapur, dengan tangan kanan memegang kartu remi. Kamu ngapain sih, Van? Suara Nathan melengking, membuat semua karyawan toko langsung mengkeret. Weh, datang-datang kok kesurupan. Sini, nak, gabung. Kuajarin main remi sama domino. Hari ini aku diajarin main capsa, paralel, setanan, samgong, seven scope, sama QQ. Tadi pas Citi Bandar Samgong, aku menang loh. Nah, Mayan dapat 27.000. Tapi duitnya dah aku balikin sih. Kamu judi, Van? Bukan judi beneran, Nathan. Main-main doang. Kamu ini loh, disuruh ngurusin toko, malah Jeti Bandar Samgong. Lama-lama nih toko jadi pusat sabung ayam sama pusat penjualan togel Singapura nih. Ayo ikut aku pulang. Kok pulang sih? Aku masih ada kerjaan loh. Kerjaanmu biar ntar dihandle sama Pak Yanuar. Cepetan masuk ke mobil. Mobil jenazah maksudmu? Mobil Tamiya. Udah, cepetan masuk, Van. Berisik aja kamu tuh. Kamu kenapa sih? Nak, reseh banget sih jadi orang. Dulu pas lahir kayaknya kamu gak diatsani deh. Tapi dipisuhi. Terus kayaknya tanah yang buat bikin kamu itu kecampur sama tanah sengketa. Makanya kamu udah mencari-cari masalah. Jangan memutarbalikkan fakta, Fanya. Ampun deh kamu tuh. Udah cepetan masuk ke mobil. Motormu tinggal aja. Fanya bangkit dari tempat duduknya sambil manyun-manyun. Dibantingnya pintu mobil sekuat tenaga sampai orang-orang terperanjat. Sepanjang perjalanan pulang, Fanya hanya berdiam diri. Demikian juga dengan Nathan. Perang Dunia keempat siap meletus nih kayaknya. Urara ah. Astaga, Van, wajahmu kenapa kayak badut perempatan gitu sih? Cecar Luciana. Begitu Fanya masuk ke rumah, disuruh ngurusin toko, dia malah judi sama semua karyawan. Tante, Nathan menjawab pertanyaan Luciana. Beneran gitu, Van? Kejadiannya gak kayak gitu, kali. Saudara jaksa penuntut umum, Anda jangan sembarangan melempar tuduhan keji pada saya. Ya, saya ingin peradilan yang seadil-adilnya dan tidak memihak pada siapapun. Saya ingin menghadirkan seorang saksi untuk mendukung alibi-alibi saya, ucap Fanya pada Nathan. Oh, oke. Yang mulia, tolong saksi dipersilakan masuk. Luciana yang saat itu kebagian peran sebagai hakim, bergegas masuk ke kamar, lalu keluar lagi dengan mendorong kursi roda Nyonya Bramantia. Saudara saksi, apakah benar di toko bangunan diperbolehkan bermain kartu? Luciana menanyai Nyonya Bramantia. Kartu BPJS maksudnya. Kartu remi sama kartu domino. Romlah. Oh, kartu remi. Bolehlah. Orang hanya buat seru-seruan saat gak ada kerjaan di toko. Emangnya kenapa sih? Tuh dengerin, saudara jaksa WC umum yang terjungkal. Dengar gak tadi? Di toko diperbolehkan bermain kartu. Dengan ini, saya mohon yang mulia hakim berkenan untuk membebaskan saya dari segala tuduhan. Saya juga menuntut rehabilitasi, pemulihan nama baik saya, ucap Fanya pada Nathan dengan menggebu-gebu. Tok, tok, tok. Luciana menggetok meja ruang tengah dengan menggunakan palu milik Sor. Saudara Fanya saya nyatakan tidak bersalah. Keberatan, yang mulia. Saudara terdakwa terbukti bermain kartu remi tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk berjudi. Dia mengakui sendiri tadi, menang 27.000 saat Ceti Bandar Samgong. Nathan menyatakan keberatan atas keputusan hakim. Beneran kamu tadi menang, Van? Luciana menanyai putrinya dengan antusias. Iya, my-in-law. Ma, 27.000. Jawab Fanya, bangga bukan main. Bagi mama 10.000 ya, Van, buat beli cilok.
Besok digedein ya taruhannya. Biar menangnya lebih banyak. Weh, ini pengadilan? Weh. Hakim dilarang bersekongkol dengan terdakwa. Seru Nathan dengan geram. Kalian bertiga ini lagi ngapain sih? Demam berjamaah apa mabuk cendol? Itu mah, menantu rese mama tuh. Dia judi di toko. Ma, sama semua karyawan. Adu Nathan pada sang mama. Tapi duitnya udah kubalikin. Ma, orang buat seru-seruan aja kok. Bagaimanapun juga, judi ya tetap judi. Fanya, gak boleh. Boleh bermain apa aja di toko, tapi gak boleh pakai taruhan. Jadi aku dinyatakan bersalah nih. Iya, seru Nathan dengan penuh kemenangan. Ayo yang mulia, cepetan bacain hukuman yang dijatuhkan untuk terdakwa. Keberatan, yang mulia. Saya akan mengajukan banding atas keputusan ini. Tak hanya ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, tapi hingga ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda sana. Cantik-cantik gini, saya masih ponakannya Ratu Juliana loh. Cerocos Fanya. Halunya kebangetan dia. Terserah. Pokoknya kamu salah. Awas kalau kamu besok berani main judi lagi di toko. Tiap hari aku akan melakukan sidak ke toko. Balas Nathan sengit. Udahan nih main pengadilan-pengadilannya. Honor mama sebagai hakim siapa yang bayar dong? Jiwa matre Luciana meronta-ronta. Ini lagi. Bukannya menengahi, malah ikut-ikutan sableng. Nyonya Bramantia mencubit pinggang Luciana. Fanya, jangan ngajarin yang gangga sama karyawan mama. Ya, lanjut Nyonya Bramantia. Iya, mah. Jawab Fanya lirih. Awas kamu, Nathan. Wahana atas dan bawah mulai malam ini dinyatakan ditutup hingga 1 minggu ke depan. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Lanjut Fanya, sambil menatap Nathan dengan sengit ala-ala tokoh antagonis di sinetron channel Ikan Terbang. Loh, kok gitu sih?